Halo, perkenalkan nama saya Valentia Kaulusan dengan NIM 1906110279 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengembangan produk jasa. Pengembangan produk jasa, merencanakan dan menciptakan produk layanan, merancang konsep layanan. A. Produk inti. Produk inti adalah komponen utama yang memberikan manfaat penyelesaian masalah yang dicari pelanggan. B. Layanan tambahan, aktivitas lainnya yang bersamaan dengan penghantaran untuk mendukung produk inti. C. Proses penghantaran, proses yang diterapkan untuk menghantarkan produk inti dan seluruh layanan tambahan. Penawaran produk, penawaran adalah salah satu dari dua indikator pasar bersama dengan permintaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran. Secara umum, penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Pengertian penawaran, semakin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin tinggi pula barang atau jasa yang ditawarkan. Produsen atau pedagang akan memasok produk lebih banyak ketika harga cenderung mengalami kenaikan. The flower of service. Kita dapat melihat 8 kelopak bunga yang mengelilingi inti bunga. 8 kelopak bunga tersebut terbagi atas dua layanan, yaitu layanan yang memfasilitasi dan layanan yang mendorong. Layanan yang memfasilitasi. Informasi, pelanggan baru selalu haus informasi. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang disediakan ada tepat waktu dan akurat. Pengambilan pesanan. Setelah pelanggan siap melakukan pembelian, elemen-elemen kunci pelengkap mulai memainkan peran. Pengambilan pesanan terdiri dari pendaftaran, pesanan masuk, dan reservasi. Penagihan. Penagihan adalah hal umum di semua bisnis jasa. Tagihan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sah sama dengan meningkatkan risiko pelanggan kecewa. Saat pelanggan sudah merasa kecewa, kesalahan penagihan dapat membuat pelanggan menjadi marah. Penagihan juga harus tepat waktu karena memungkinkan konsumen melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu. Pembayaran. Dalam kasus ini, tagihan mewajibkan konsumen segera mengambil langkah pembayaran atau yang sangat mungkin dilakukan dengan lambat. Pengecualian adalah tagihan-tagihan dipotong langsung dari rekening bank. Layanan yang mendorong. Konsultasi, dalam pengertian paling sederhana, konsultasi adalah nasihat dari sumber-sumber terpercaya sebagai tanggapan dari permintaan konsumen. Sebagai contoh, kita dapat meminta masukan dari tukang potong rambut langganan mengenai gaya rambut yang paling pas. Keramahan, setiap jasa yang berhubungan dengan keramahan perlu menunjukkan sikap gembira saat bertemu dengan pelanggan, baik baru maupun lama. Bisnis yang terkelola dengan baik minimal mengusahakan agar memperlakukan setiap konsumen dengan baik, baik saat pertemuan langsung dan tidak langsung. Keamanan. Saat pelanggan mengunjungi lokasi layanan, ada kemungkinan dia ingin didampingi atau ingin ada layanan untuk menyimpan barang-barang pribadi. Contoh-contoh layanan yang dimaksud adalah tempat parkir kendaraan dan tempat penitipan barang. Pengecualian. Pengecualian melibatkan layanan-layanan pelengkap yang ada di luar rutinitas normal dari bisnis jasa. Sebagai contoh adalah penanganan keluhan konsumen, pemecahan masalah berkenaan dengan garansi produk, permintaan khusus sebelum layanan diberikan, dan kompensasi atas layanan yang tidak dipenuhi dengan baik. Pengembangan layanan baru. Yang pertama, perubahan gaya, contohnya pengecatan ulang cabang retail dengan tema baru. Yang kedua, peningkatan layanan. Yang ketiga, peningkatan layanan inovasi, layanan tambahan. Yang keempat, perpanjangan lini proses. Yang kelima, peningkatan layanan perpanjangan lini produk. Yang keenam, inovasi proses utama. Dan yang ketujuh, inovasi layanan utama. Strategi branding untuk jasa. Yang pertama, branded house, keadaan di mana perusahaan menggunakan satu merek untuk mencakup seluruh produk dan jasa. Yang kedua, sub-brands, keadaan di mana merek korporat atau merek master adalah sudut pandang utama, tetapi produknya sendiri memiliki sebuah nama yang berbeda. Yang ketiga, house of brand,
keadaan di mana perusahaan menggunakan merek terpisah untuk setiap penawarannya. Yang keempat, endorsed brand, keadaan di mana merek produk lain mendominasi tetapi merek korporat masih ditampilkan. Contohnya, Hilton Hotels Corporation. Branding produk dan pengalaman jasa. Berdasarkan resume buku Lovelock, beberapa tahun terakhir ini semakin banyak bisnis jasa yang berbicara tentang produknya, hingga muncul sebuah istilah yang diasosiasikan dengan barang manufaktur, yaitu produk dan layanan. Istilah produk mengimplikasikan suatu kumpulan output yang terdefinisi dan konsisten, serta kemampuan untuk mendiferensiasi suatu kumpulan output satu dengan yang lainnya. Dalam pemasaran jasa, untuk membedakan output dapat dilakukan dengan cara melihat berbagai model yang ditawarkan oleh perusahaan manufaktur. Tingkatan produk jasa dengan branding. Tingkatan jasa adalah penggunaan branding untuk mendiferensiasikan tingkat layanan, kelas harga, dan tingkat kinerja layanan. Hal ini dapat dilihat dalam bisnis perhotelan, maskapai penerbangan, layanan penyewaan mobil, dan layanan pendukung perangkat lunak dan keras untuk komputer. Menawarkan pengalaman bermerek. Merek dapat diterapkan di tingkatan korporat dan produk pada hampir seluruh bisnis jasa. Menerapkan merek yang berbeda pada produk individual memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada target pasar pengalaman dan manfaat yang berbeda yang dapat diasosiasikan dengan konsep layanan yang spesifik. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.